Hola Mina, Black Clover chapter terbaru. Kita semua sudah tahu akan dirilis secara resmi tanggal 5 Januari tahun depan. Tapi yang mengejutkan, ternyata kemarin sudah beredar spoiler dari ketiga chapter itu. Setelah sebelumnya kita disuguhkan trailer terbaru dari anime season 2-nya yang membuat banyak penggemar teriak bahagia karena kualitas yang ada di dalamnya. Tapi sayangnya, ketiga chapter terbaru Black Clover berakhir dengan sesuatu yang membuat cukup banyak penggemar merasa kurang puas dengan penutup arc terakhir ini. Bukan karena kualitas artnya yang buruk, tapi karena apa yang disajikan terasa belum sepenuhnya menjawab semua ekspektasi yang sudah dibangun selama 10 tahun. Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu. Video spoiler kali ini 100% saya terjemahkan sendiri langsung dari versi bahasa Jepangnya. Karena saat video ini dibuat, saya belum menemukan versi terjemahan bahasa Inggris dari penggemar lain. Jadi sangat mungkin masih ada kesalahan terjemahan atau penafsiran dalam beberapa bagian dialog. Untuk menghindari kesalahpahaman cerita, nanti saya juga akan buatkan video versi terjemahan resmi saat versi ofisialnya benar-benar dirilis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke spoilernya. Let's go! Seperti biasa, di setiap rilisan Black Clover, kita akan mendapatkan sampul halaman berwarna. Dan kali ini sampul halaman berwarna itu memperlihatkan Asta dan Yuno yang sedang menggunakan bentuk transformasi sempurna mereka masing-masing. Visual ini terasa seperti penegasan bahwa cerita benar-benar sudah berada di puncaknya. Dengan dua rival utama berdiri sejajar sebagai ujung tombak perlawanan dunia sihir. Judul Black Clover chapter 387 adalah Rimito Bureikazu atau Limit Breakers, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti para pemecah batas. Judul ini terasa sangat selaras dengan apa yang akan kita lihat di dalam chapternya, karena baik Asta maupun Yuno saat itu benar-benar didorong melampaui batas kemampuan mereka. Di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang berbunyi, "Kilatan ledakan." Catatan singkat ini seolah memberi isyarat bahwa chapter ini akan dipenuhi pergerakan cepat, bentrokan brutal, dan pertarungan dengan intensitas tinggi sejak awal. Nah, chapter 387 ini sendiri diawali langsung dari akhir chapter 386, di mana di chapter sebelumnya itu, Asta dan Yuno menebas Lucius secara bersamaan. Tapi ternyata Lucius berhasil menahan tebasan mereka menggunakan kedua tangannya. Meskipun hal itu membuat kedua tangannya hampir putus. Adegan ini memperlihatkan betapa besarnya kekuatan gabungan Asta dan Yuno, sekaligus betapa mengerikannya ketahanan Lucius. Saat itu Lucius berkata di dalam hatinya, Yuno dan roh sihirnya, lalu Asta dan iblisnya, sudah menyatu dengan sempurna. Kekuatan Asta adalah hasil dari perjuangan mereka melawan Lucifero. Kalian tidak akan bisa sekuat ini jika kalian hanya seorang petarung tunggal. Setelah itu Lucius meregenerasi kedua tangannya yang hampir putus, menunjukkan sekali lagi betapa absurd dan tidak masuk akalnya kekuatan yang dia miliki sebagai ancaman terakhir. Lalu Lucius melepaskan berbagai macam serangan sihir lagi dan lagi ke arah Asta dan Yuno yang saat itu sedang mendatanginya. Lucius berkata, "Akulah kaisar sihir. Sekuat apapun dirimu, kau tidak bisa mengalahkanku." Lalu Asta dan Yuno berkata, "Kaisar sihir katamu?" Kemudian sambil menebas semua serangan yang datang ke arah mereka berdua, mereka berkata, "Kami tidak mengenal kaisar sihir seperti itu. Tidak ada seorang pun yang akan mengakuimu. Yang ingin kami capai adalah kaisar sihir yang diakui oleh semua orang." Dialog ini menjadi benturan ideologi yang sangat kuat antara Lucius dan kedua protagonis. Saat itu pertarungan mereka berjalan dengan kecepatan yang luar biasa. Para penduduk yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa melihat titik-titik cahaya yang melayang dan berpindah di udara. Itu adalah hasil dari pergerakan Lucius, Yuno, dan Asta yang sudah melampaui persepsi manusia biasa. Setelah itu Lucius melepaskan tembakan ke bawah dari sebuah portal yang muncul di atas langit. Tapi Asta dan Yuno berhasil menahan semua tembakan itu menggunakan pedang mereka. Asta kemudian berhasil mendekati Lucius. Akan tetapi, Lucius melemparkan sebuah dinding bata ke arah Asta yang membuat pergerakannya terhenti sejenak. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yuno yang langsung maju mendekati Lucius dan menebaskan serangan kuat. Tapi Lucius masih bisa menahannya menggunakan pedangnya. Hingga terjadilah bentrokan pedang yang sangat intens. Lalu Lucius berkata kepada Yuno, "Kekuatan sihirmu benar-benar luar biasa. Kekuatan tertinggi yang bahkan bisa mencapai diriku sebagai kaisar sihir. Aku mengakuimu. Tapi kenapa kau menyamakan dirimu dengan seseorang yang memiliki kekurangan seperti itu?" Lalu Yuno menjawab, "Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan sihir." Saat itu Yuno menegaskan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatan sihir yang dia miliki. Yuno berkata kepada Lucius, "Rival yang ingin aku lampaui adalah Asta. Dan kau
tidak cukup bagiku." Mendengar ucapan itu, Asta tersenyum lebar, menunjukkan betapa kuatnya ikatan rivalitas mereka. Mendengar itu, tiba-tiba Lucius terlihat emosi. Dia mengeluarkan bola-bola energi padat yang penuh dengan elemen sihir sambil berkata, "Tarik kembali ucapanmu. Aku bukan tandingan cacat tanpa sihir itu. Orang yang benar-benar tidak memiliki kekuatan sihir seharusnya tidak ada. Aku harus memperbaikinya dan menyelamatkan mereka." Ucapan ini memperlihatkan sisi paling ekstrim dan fanatik dari ideologi Lucius. Setelah itu, Lucius menyerang Asta bertubi-tubi menggunakan bola-bola energi itu yang melesat cepat seperti kilatan petir ke tubuh Asta. Tapi dengan pedangnya, Asta berusaha keras menahannya meskipun tekanan serangan terasa sangat besar. Saat itu Lucius hanya tersenyum melihatnya, seakan-akan sedang merendahkan Asta. Dan pada saat itu, orang-orang pun memandangi Asta dengan penuh harap. Setelah itu, Yuno datang dan melepaskan tebasan ke arah Lucius, tapi Lucius masih mampu menghindarinya. Yuno berkata, "Sudah kuduga, kau memang pria yang tidak berguna." Lalu Asta berkata, "Sudah kuduga, kau memang bukan Julius. Tidak ada yang akan mengagumi orang sepertimu. Keselamatan katamu, aku tidak menginginkannya. Semua rasa sakit, frustasi, dan keputusasaan yang kualami tanpa kekuatan sihir adalah milikku sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu." Lalu dengan penuh emosional, Asta berkata, "Sekalipun tidak adil atau tidak sempurna, aku tidak pantas diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Ini hidupku." Setelah itu, Asta melesat dan beradu pedang langsung dengan Lucius dan memperlihatkan tekadnya yang tidak bisa digoyahkan. Saat itu Lucius mulai terprovokasi oleh ucapan Asta dan Yuno, dan dia berkata, "Diamlah kalian." Kemudian Asta pun terhempas dan menabrak sebuah bangunan. Lalu Lucius berteriak, "Sebagai kaisar sihir, aku tidak boleh melakukan kesalahan apapun." Tapi Asta dan Yuno kembali melesat menuju Lucius sambil berkata, "Mimpi kami untuk menjadi kaisar sihir, kami tidak akan membiarkanmu mengalahkan mimpi kami." Kemudian mereka saling melepaskan tebasan tanpa henti. Dan pertarungan brutal itu menutup spoiler Black Clover chapter 387 kali ini. Seperti biasa di halaman terakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Tunjukkan kekuatanmu sendiri." Sebuah kalimat penutup yang terasa sangat relevan dengan konflik ideologi antara kebebasan dan kontrol penuh. Sangat menarik, tapi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori, silahkan tuliskan semuanya di kolom komentar. Selanjutnya saya akan bahas spoiler Black Clover chapter 388. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセル回すストーリーが展開